Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Pak Ahmad dalam pembelajaran tema 7, subtema 3. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Masih dalam pembahasan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Baik, materi hari ini adalah menghitung luas persegi panjang. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menghitung luas persegi, yang kemarin rumusnya adalah L sama dengan S kali S. Maka sekarang kita akan belajar tentang menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan rumus L sama dengan P kali L. Keterangan, lihat di sini. Apa itu L? L itu adalah luas. P itu adalah panjang. Dan L itu adalah lebar. Ingat ya, dalam penulisannya L di sini itu, lebar di sini itu penulisannya huruf L kecil. P juga P kecil. Jadi dalam penulisannya jangan menggunakan huruf besar. Yang huruf besar adalah hanya luasnya saja, L-nya saja ya. Lihat contoh seperti di video ini penulisan rumusnya ya. Dan juga rumus ini harus wajib kalian hafalkan. Baik, kita masuk ke contoh soal 1. Dari gambar di atas, ada sebuah gambar persegi panjang dengan 10 kotak satuan mendatar dan 7 kotak satuan menurun. Bagaimana cara mencari luas persegi panjangnya? Caranya hampir sama dengan mencari atau menghitung luas persegi kemarin. Hanya saja yang membedakan itu adalah rumusnya saja ya. Kita lihat dari kotak yang mendatar itu ada 10 dan kotak yang menurun ada 7 ya. Yang sudah Pak Ahmad tandain tuh cara menghitungnya di pinggir-pinggirnya saja. Kemudian jika sudah ketahuan maka kita masukkan ke rumusnya. Rumus luas persegi panjang yaitu adalah L sama dengan P kali L. Nah, kita tulis kembali sama dengan P-nya berapa? Ya, P-nya adalah 10 dan L-nya lebarnya adalah 7. Maka jika 10 dikali 7 hasilnya adalah 70. Maka luas persegi panjang di atas adalah 70 kotak satuan. Paham ya sampai sini ya? Habis ini kalian boleh latihan soal. Buat soal kalian sendiri untuk mengasah kemampuan kalian lagi. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke materi pola lantai. Apa sih pola lantai? Pola lantai itu adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang pencari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Mudahnya, pola lantai itu adalah perpindahan seorang penari atau pergerakan seorang penari dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Nah, pola lantai ini juga berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah gerak. Dalam sebuah gerak apa? Ya tentunya dalam sebuah gerak menari ya.
Nah, ada macam-macam pola lantai pada tarian ya. Yang pertama antara lain pola lantai vertikal atau lurus. Apa itu pola lantai vertikal? Pola lantai vertikal itu adalah penari harus membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak sekali digunakan pada tari-tarian klasik. Pola lantai ini juga menampilkan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat, ya. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di buku modul kalian. Dan yang kedua, macam dari pola lantai itu adalah pola lantai horizontal, yaitu dalam pola lantai ini penari berbasis membentuk garis lurus ke samping. Garis lurus ke samping. Kalau tadi vertikal itu penari membentuk garis lurus, maka horizontal ini penari membentuk garis lurus ke samping. Baik, kita lanjut ke pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal ini, penari itu harus membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Gambarnya bisa kalian lihat di buku modul kalian ya. Kemudian yang terakhir itu ada pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai ini juga banyak digunakan pada tari-tarian rakyat atau tari tradisi yang memberikan kesan lemah dan lembut. Kemudian, dalam pembuatan pola lantai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bentuk pola lantai. Dalam pembuatan pola lantai, kalian juga itu harus memperhatikan bentuk pola lantai. Pola lantai apa yang mau kalian pakai? Apa pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, atau pola lantai garis melengkung? Yang kedua yang harus diperhatikan adalah maksud atau makna pola lantai. Jadi, tidak sembarangan dalam tarian memilih atau menggunakan bentuk pola lantai. Ketika sebuah tarian membentuk pola lantai, maka pola lantai yang digunakan harus mempunyai makna atau arti dari tujuan dibentuknya pola lantai tersebut. Yang kemudian, ketiga yang harus diperhatikan adalah jumlah penari. Ya, ini harus diperhatikan karena jumlah penari di sini itu sangat-sangat berpengaruh. Jangan sampai jumlah penari yang ada tidak sesuai dengan pola lantai yang digunakan. Kemudian, yang harus diperhatikan adalah tempat pertunjukan. Jangan sampai nanti ketika jumlah penarinya itu cukup banyak, tetapi tempat pertunjukannya itu tidak cukup luas. Oleh karenanya, harus diperhatikan antara tempat pertunjukan dengan jumlah penari yang ada. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan dalam pembuatan pola lantai itu adalah gerakan tari. Ya, sudah pasti gerakan tari ini harus diperhatikan karena harus sesuai dengan pola lantai yang dibentuk. Cukup paham ya? Nah, hak sebagai siswa di sekolah. Pak Ahmad hanya mengingatkan kembali apa saja hak sebagai siswa di sekolah ketika kalian semua telah menjalankan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Hak yang pertama yang kalian pasti dapatkan di sekolah
adalah belajar dengan tenang. Itu hak kalian ketika berada di sekolah, yaitu belajar dengan tenang. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dari guru atau mendapatkan pengajaran dari guru. Yang ketiga, dapat belajar ilmu agama dan keterampilan. Sudah pasti ya, di Atsuraya kalian belajar ilmu agama dan keterampilan. Kemudian, menggunakan fasilitas sekolah. Contohnya, whiteboard, AC, bangku, meja, dan lain-lain. Yang terakhir adalah meminjam buku di perpustakaan. Pasti kalian semua pernah kan minjam buku di perpustakaan sekolah? Ya, itu adalah salah satu contoh hak kalian sebagai seorang siswa di sekolah ketika kalian sudah menjalankan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Baik, sudah paham ya semua dengan pembahasan kita kali ini? Kalau yang belum paham, silakan diulangi lagi video ini atau dibaca-baca kembali bukunya, atau juga boleh kalian bertanya di kolom komentar di bawah. Baik, kalau kalian sudah paham semua, silakan latihan atau kerjakan di buku tulis kalian. Halaman 44. Ayo berlatih. Ayo berlatih di sini. Kalian berlatih untuk menghitung luas persegi panjang. Harus dengan menggunakan rumusnya. Tulis di buku tulis kalian dan tak sisipkan tangga pengerjaan kalian. Yang kemudian yaitu halaman 46. Ayo mencari tahu. Ayo mencari tahu ini juga kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kalian bisa mengerjakan, boleh bertanya dengan orang tua kalian, boleh melihat video-video di YouTube, boleh juga mencari di internet. Ketika kalian sudah mendapatkan informasi yang kalian harus dapatkan, kalian tulis di buku tulis kalian tentang apa saja tari-tarian yang ada di Nusantara dan apa pola lantai yang digunakan oleh tari-tarian tersebut. Tidak usah banyak-banyak, cukup 5 saja. Tulis di buku kalian 5 saja. Oke, selanjutnya halaman 47. Ayo bercerita. Dalam Ayo Bercerita kali ini, kalian juga tulis di buku tulis kalian tentang pengalaman apa saja ketika kalian berada di sekolah. Bagaimana pengalaman kalian tentang mendapatkan hak-hak kalian sebagai seorang siswa di sekolah. Apakah sudah mendapatkannya dengan baik atau belum? Dan ketika sudah apa saja hak-hak kalian sudah kalian terima, dan kalau belum juga apa saja hak-hak kalian yang belum kalian terima. Ingat, ini harus sesuai dengan pengalaman kalian sendiri. Tidak boleh dikasih tahu oleh orang tua ya. Cukup paham ya untuk tugas kalian hari ini? Ya, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini terkait tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Jangan lupa ketika sudah selesai belajar, dirapikan kembali alat tulisnya. Tetap semangat dan selamat belajar untuk anak-anak kelas 3C SDT Atsuraya. Assalamualaikum.